Masa Orde Baru terdahulu sangat riskan untuk menyampaikan aspirasi, baik secara tulisan di media massa maupun aksi demonstrasi. Berapa banyak aktivis zaman terdahulu yang tewas maupun hilang tanpa jejak. Nah, salah satu contoh kasusnya tewasnya aktivis yaitu Marsina, seorang buruh yang melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah perusahaannya pada masa itu. Sebelum gue masuk ke detail kasusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Henry Boka. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk di-share kepada kawan-kawan kalian yang sekiranya suka cerita berdasarkan kisah nyata. Dan jangan lupa untuk memfollow akun ini supaya mendapatkan notifikasi untuk video terbaru lainnya. Langsung saja kita saksikan video cerita kisah nyata episode kali ini. Marsina yang lahir pada tanggal 10 April tahun 1969 adalah seorang aktivis dan buruh pada masa Orde Baru. Ia bekerja pada PT Catur Putra Surya Porong Sidoarjo. Sejak usia 3 tahun, Ibu Marsina meninggal dunia sehingga ia diasuh oleh neneknya yang bernama Puriah dan tinggal bersama bibinya yang bersama sini di desa Lundo, Nganjuk, Jawa Timur. Marsina menempuhkan pendidikan sekolah dasarnya di SDN 189 Karangasem, kemudian melanjutkan di SMP 5 Nganjuk dengan mondok di SMA Muhammadiyah Kota Nganjuk. Awal tahun 1993, Gubernur Jawa Timur pada saat itu Sularso mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% upah pokok atau kenaikan upah dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 per hari. Upah yang lumayan besar pada saat itu. Imbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan. Namun di sisi pengusaha berarti tambahnya beban pengeluaran perusahaan. Dia bersama rekan-rekannya pada saat itu memutuskan untuk unjuk rasa menuntut kenaikan upah tersebut. Pada pertengahan April tahun 1993, PT Catur membahas surat edaran tersebut dengan resah karena kenaikan tersebut sangat memberatkan perusahaan. Akhirnya karyawan PT Catur memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei tahun 1993. Pada tanggal 3 Mei, para buruh mencegah teman-temannya untuk bekerja untuk melakukan unjuk rasa. Namun, Komando Rayon Militer atau Koramil setempat turun tangan mencegah aksi buruh tersebut. Mereka menyuruh kembali para pekerja untuk bekerja lagi. Kemudian pada tanggal 4 Mei, para buruh mogok total bekerja. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk salah satunya perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari. Tunjangan tetap Rp550 per hari mereka perjuangkan juga. Sampai dengan tanggal 5 Mei, Marsina masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan. Marsina menjadi salah satu dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan tersebut. Kodim Sidoarjo kemudian melayangkan surat panggilan terhadap 13 rekan Marsina agar hadir pada Rabu 5 Mei tahun 1993. Mereka hadir memenuhi panggilan Kodim Sidoarjo dalam pertemuan tersebut. 13 rekan Marsina menyatakan mundur dari PT Catur. Kodim Sidoarjo mengklaim tidak ada paksaan dalam pernyataan mundurnya para buruh itu. Marsina yang belum mengetahui hasil pemanggilan 13 rekan tersebut kemudian berusaha mencari tahu ke Kodim Sidoarjo. Namun sesampainya di sana, penjaga mengatakan 13 rekannya sudah pulang.
Tak puas dengan jawaban personel Kodim Sidoarjo tersebut, Marsinah kemudian mencari rekan-rekannya dan bertemu dengan 4 rekannya. Berdasarkan keterangan mereka, keempat rekannya diberhentikan karena dianggap sebagai motor untuk unjuk rasa di PT Catur. Marsinah kemudian meminta berkas surat pemanggilan Kodim Sidoarjo sebagai bahan untuk protes keesokan harinya. Seusai bertemu rekannya, ia lantas keluar rumah kontrakannya untuk mencari makanan. Rabu malam itulah menjadi akhir rekan-rekannya melihat Marsinah. Mulai tanggal 6 hingga tanggal 7 Mei, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya. Sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei tahun 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan yang berada di Wilangan, Nganjuk dengan tanda-tanda bekas pemisahan berat, sekujur tubuh penuh luka memar, bekas pukulan benda keras dan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan sampai dalam rongga perut. Di dalam tubuhnya ditemukan serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Selanjutnya itu selaput darah Marsinah robek, kemudian kencing dan usus bagiannya memar. Rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih 1 liter. Setelah dimakamkan, tubuh Marsinah diotopsi kembali. Visum kedua dilakukan tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah. Tanpa surat penangkapan, aparat militer berbaju preman mencokok 2 satpam dan 7 pimpinan PT Catur termasuk miliknya Yudi Susanto. Penangkapan itu dibumbui tindakan kekerasan. Semua diseret dan Kepala Karyono Wongso, Kabak Produksi PT Catur, ditetak aparat militer dengan gagang pistol. Mereka digelandang ke markas Detasemen Intel Kodam 5 Brawijaya. Satpam dan pihak manajemen PT Catur itu disekap selama 19 hari di Kodam tersebut. Tak ada satupun keluarga mereka yang tahu. Bambang Wuryanto, 30 tahun, yang bekerja di bagian pengawas umum PT Catur, disiksa dan ditelanjangi. Kemaluannya disetrum berulang kali. Saat diintegrasi, kakinya ditindih kaki meja, kemaluan perutnya disunduk rokok. Suprapto, 23 tahun, satpam PT Catur, dipaksa minum air kencing sendiri. Kemaluan digebuk pakai seikat sapuli dan disetrum. Mul Suprapto disumpal celana untuk meredam jeritannya saat disiksa. Kepalanya ditetak dan ketiaknya disundut rokok. Rekan Suprapto yang juga berprofesi sebagai satpam, Ahmad Sution, 58 tahun, tak bisa mengunyah makanan selama 5 hari sebab aparat Kodam merontokkan giginya. Mutari, 27 tahun, ketua bagian personalia PT Catur, adalah satu-satunya perempuan dalam penyekapan di Kodam tersebut. Dia dihantam kekerasan verbal. PT RI juga diancam akan ditelanjangi dan disetrum. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Pada tanggal 21 Oktober 1993, aparat Kodam menyerahkan mereka ke Polda Jatim. Sisaan verbal maupun fisik juga dirasakan di Polda Jatim, meski intensitas yang lebih rendah. Pengacara Yudi Susanto Triyono mengungkapkan adanya rekayasa umum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuhan Marsinah. Tanggal 30 September telah dibentuk tim terpadu Bakorsta Nasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan kasus pembunuhan Marsinah. Sebagai penanggung jawab tim terpadu adalah Kapolda Jatim dengan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim dan beranggotakan penyidik atau penyelidik Polda Jatim, Serda dan Intel Brawijaya. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan Marsinah. Salah seorang dari 10 yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah anggota TNI.
Hasil penyelidikan menyebutkan Suprapto yang bekerja di bagian kontrol PT Catur menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah. Dia dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Putita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsinah disekap, Suwarno Satpam PT Catur mengeksekusinya. Susanto sebagai pemilik perusahaan divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar hingga 4-12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah rekayasa. Pada tahun 1993 dibentuk Komite Solidaritas untuk Marsinah atau KSUM. KSUM adalah komite yang didirikan oleh 10 LSM. KSUM merupakan lembaga yang ditujukan khusus untuk mengadvokasi dan investigasi kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah oleh aparat militer. KSUM melakukan berbagai aktivitas untuk mendorong perubahan dan menghentikan intervensi militer dalam penyelesaian perselisihan perburuan. Munir, salah satu pengacara buruh PT Catur melawan Kodim 5 Brawijaya, Ternakar Sidoarjo dan PT CPS Porong atas pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh aparat Kodim Sidoarjo terhadap 22 buruh PT Catur yang dianggap sebagai dalang unjuk rasa. Setiap perayaan Hari Buruh Internasional yang diperingati 1 Mei, para buruh khususnya di Jawa Timur selalu mengenang perjuangan Marsinah. Para buruh pun telah mengusulkan agar pemerintah memberi gelar Marsinah sebagai pahlawan nasional. Namun belum ada tindak lanjut hingga kini. Monumen perjuangan Marsinah sebagai pahlawan nasional telah dibangun di Nganjuk, Jawa Timur. Pada tahun 2002, kisah Marsinah ini kemudian diangkat menjadi film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsinah Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada saat itu, yaitu Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.